Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah kebangkitannya, Yesus secara intensif menampakkan diri kepada para muridnya. Dalam Injil hari ini dicatat bahwa Yesus menampakkan diri untuk yang ketiga kalinya kepada ketujuh muridnya. Mereka itu adalah Petrus, Thomas, Nathanael, Yakobus, dan Yohanes, serta dua orang murid Yesus yang lain. Mereka adalah para nelayan dari Galilea. Mereka kembali ke kebiasaan mereka sebagai nelayan. Biasanya para nelayan kalau melaut, terbanyak dari antaranya tidak mengenakan pakaian. Tidak mengenakan pakaian saat bekerja menunjukkan identitas mereka sebagai nelayan. Kondisi ini bisa menyebabkan mereka tidak mampu melihat dan mengenal Tuhan lagi. Ketika Tuhan datang menyapa, menanyakan kondisi hasil kerja, dan menyuruh menebarkan jala, mereka menanggapi secara datar dan ikut saja. Mungkin mereka ingin secara perlahan menghapus segala kenangan mereka bersama Yesus. Saat Yesus mendatangi mereka, terbanyak di antara mereka yang tidak mengenal Yesus. Tapi syukurlah mereka baru mengenal Tuhan saat murid yang dikasih Tuhan berseru kepada Petrus, "Itu Tuhan." Mengapa hanya murid yang dikasih Tuhan bisa melihat dan mengenal Tuhan? Sangat mungkin dia mengenakan pakaian saat laut. Dia tidak bertelanjang dada saja. Dia tahu nelayan bukanlah pekerjaannya lagi. Itu dulu sebelum berjumpa Yesus. Identitas seorang nelayan yang biasa tidak mengenakan pakaian sudah ditinggalkannya. Ia sudah memiliki identitas baru, yakni pencala manusia. Itu artinya ia harus tetap mengenakan pakaian Kristus yang telah diterimanya, yakni sebagai pencala manusia. Ketika Petrus mendengar seruan murid yang dikasih Tuhan, "Itu Tuhan," Petrus segera mengenakan pakaian dan terjun ke danau, sebab ia sedang tidak berpakaian. Saudara-saudari terkasih, Yesus ingin mereka tidak kembali ke identitas lama sebagai penjala ikan. Untuk itu ia datang dan mengundang mereka ke meja perjamuan yang disediakannya. "Marilah dan sarapanlah." Mereka pun makan roti dan ikan yang sudah disediakan Yesus bagi mereka. Berkumpul bersama Yesus, makan bersama Yesus, ada bersama Yesus, tentu saja menguatkan dan meneguhkan mereka. Berjumpa Yesus telah mengubah identitas mereka dari penjala ikan menjadi pencala manusia. Mereka kembali disadarkan untuk segera mengenakan identitas kemuridan Yesus. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini menyapa dan mengajak kita bahwa apapun persoalan atau masalah yang kita hadapi, baik secara pribadi pun dalam komunitas, kita tidak hendaknya meninggalkan identitas kita sebagai orang Kristen. Dalam keseharian hidup kita, baik dalam keluarga pun dalam KUB, sering kita kehilangan identitas kekristenan kita oleh karena beratnya beban hidup yang harus kita pikul dan tanggung. Atau oleh karena kita sengaja untuk masa bodoh, mengambil langkah atau jalan sendiri, tidak mau terlibat dalam berbagai kegiatan, baik gereja pun masyarakat, merasa diri beriman walau tidak pernah ada bersama di KUB, tidak pernah ke gereja. Tunggu saat baptis, tunggu saat komunion pertama, tunggu saat nikah, tunggu minyak suci, tunggu Natal dan Paskah, baru kelihatan batang hidungnya. Saat itulah kita sudah semakin dekat dengan kejatuhan. Jika demikian halnya hidup kita, maka dengan amat gampang kita bisa melihat Tuhan itu seperti hantu. Tipis sekali bedanya. Tuhan hantu. Tuhan hantu. Hantu Tuhan. Kita mesti bersyukur
Ada juga orang yang konsisten dengan pilihan iman dan sikapnya, yang tetap mengenakan pakaian Kristus sehingga mampu mengenal Tuhan dengan baik, bukan hantu. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita mewarnai hidup beriman kita dengan kesetiaan dan tetap menjalin persekutuan kasih dengan sesama. Janganlah menjauh, melainkan bergabunglah, mendekatlah. Persekutuan kita akan disempurnakan melalui perjamuan Ekaristi bersama setiap hari Minggu dan setiap hari raya. Semoga kita bisa. Tuhan memberkatimu semuanya. Amin.